Hai semua, kenalin nama saya Irwan. Kali ini saya akan berbagi cerita tentang kasus yang belum terpecahkan sampai saat ini. Dan kasusnya dianggap kasus yang paling brutal di Amerika kala itu, yang menimpa pada gadis cantik yang bernama Elizabeth Short, yang dijuluki dengan nama julukan Black Dahlia. Jadi di tanggal 15 Januari 1947, ada ibu-ibu bernama Betty Bersinger keluar rumahnya di pagi hari sambil mendorong kereta bayi yang berisikan anaknya yang bernama Anne, yang berumur 3 tahun. Pagi itu, Betty hendak pergi ke toko reparasi sepatu di South Norton Avenue, Los Angeles, California. Betty berjalan menyusuri trotoar jalanan yang pada saat itu masih sepi, padahal udah jam 10 pagi. Kalau di Indo jam 10 pagi udah rame lah ya. Tapi mungkin pada tahun itu di sana memang belum banyak penduduknya. Nah, pas lagi jalan, mata Betty tertuju pada sebuah benda yang tergeletak di lahan kosong di antara jalan Colesum dan jalan West. Karena penasaran, disamperin aja tuh sama si Betty. Pas semakin dekat, Betty melihat bendanya itu seperti manekin. Tapi pas jaraknya semakin dekat, Betty terkejut. Ternyata itu bukan benda, melainkan sesosok mayat manusia. Betty langsung merinding pas tahu kalau itu adalah mayat sesosok perempuan yang badannya terbelah dua di bagian pinggang. Dengan wajah pucat, seketika Betty langsung menggendong Anne anaknya dan menarik kereta bayinya menuju rumah penduduk terdekat. Kemudian Betty menceritakan yang telah dia temukan kepada pemilik rumah yang didatanginya. Kemudian Betty meminta izin kepada sang pemilik rumah untuk meminjam telepon dan melapor kepada polisi. Pemilik rumah pun mengizinkan Betty menelpon polisi. Tak berapa lama kemudian, dalam hitungan menit, sejumlah polisi dari Los Angeles Police Department atau yang disingkat dengan LAPD datang langsung ke lokasi TKP. Lokasi TKP pun semakin ramai, apalagi sejumlah wartawan koran lokal dan media di Amerika Serikat juga mendatangi lokasi penemuan mayat tersebut. Polisi pun kaget bengong melihat mayat perempuan tersebut dipotong setengah di pinggang dan ususnya telah dibuang. Mulut korban juga dirobek, disayat melalui dari kuping kanan hingga kuping kirinya. Robekan itu seakan seperti senyuman yang dikenal Glasgow Smile atau senyuman The Joker yang ada di film Batman. Terlepas dari kondisi mutilasi yang parah itu, ada hal yang aneh. Ketika itu, polisi tak menemukan darah di tubuh korban dan sekitar tempat ditemukannya mayat. Pokoknya mayat itu bersih banget, gak ada noda darah sama sekali. Polisi menyimpulkan setelah dibunuh dan dimutilasi, jenazah korban kemungkinan dicuci bersih sebelum dibuang. Dari hasil autopsi, korban sempat mengalami tindak kekerasan sebelum tewas. Nah, sebelum masuk ke kasusnya lebih lanjut, saya ceritakan dulu siapa itu Elizabeth Short, sampai ada orang yang tega ngabisin nyawanya. Elizabeth Short lahir pada tanggal 29 Juli 1924 di lingkungan Hyde Park, Boston, anak ketiga dari 5 bersaudara. Ayahnya bernama Cleo Alvin Short Jr. dan ibunya bernama Phoebe May Sawyer. Ketika Elisa berusia 6 tahun, keluarga Elisa mengalami kesulitan di perekonomiannya. Karena itulah ayahnya menghilang secara misterius. Mobilnya kemudian ditemukan terbengkalai di jembatan Charlestown. Kabar mengatakan bahwa Alvin, ayahnya Elisa, meninggal akibat mengakhiri hidupnya sendiri. Namun kabar itu masih simpang siur tentang kebenarannya. Diketahui selama 6 bulan terakhir Elisa tinggal di Los Angeles. Elisa dikabarkan telah tinggal di beberapa tempat di seluruh kota sambil bekerja di berbagai pekerjaan. Jadi ya gitu deh, dia pindah-pindah tempat terus di jarak waktu yang gak lama. Pada bulan Desember 1946, beberapa minggu sebelum pembunuhannya, Elisa meninggalkan Los Angeles menuju San Diego. Ia diduga memberitahu teman-temannya bahwa ia ketakutan, tetapi tidak menjelaskan kenapa alasannya dan langsung pindah. Ketika Elisa tiba di San Diego, ia bertemu dengan seorang teman wanitanya yang bernama Dorothy French. Dia meminta izin kepada Dorothy untuk tinggal bersama keluarganya sementara waktu. Dorothy pun mengizinkannya.
Selama tinggal bersama keluarga Dorothy, Elisa mengakui bahwa dia bersembunyi dari mantan pacarnya karena takut. Beberapa minggu setelah Elisa tinggal di sana, dua pria dan seorang wanita datang ke rumah Dorothy. Salah satu pria mengetuk pintu rumah Dorothy, dan setelah Dorothy membuka pintunya, "Punten Mbak, Elisa ada gak ya?" Dorothy bingung mau jawab apa, namun Dorothy yakin kalau Elisa pasti akan menolak untuk bertemu mereka. Dia pun menjawab, "Aduh, gak ada nih. Kemarin dia udah pergi, pamit gak tahu pergi kemana." Pria itu pun menjawab, "Oh gitu ya. Ya udah, punten Mbak, udah ganggu." Untungnya mereka percaya aja, gak curiga, dan langsung pergi. Setelah mendengar kalau ada tamu dari Elisa, Elisa menjadi sangat takut dan panik. Untung saja Dorothy tidak memberitahukan keberadaan Elisa pada saat itu. Pada tanggal 8 Januari, Elisa pamit kepada temannya Dorothy karena merasa sudah tidak aman kalau harus tinggal bersama Dorothy dan keluarganya. Kemudian dia menemui seorang penjual keliling yang selama ini menjadi pacarnya. Dan mereka pun pergi kembali ke LA bersama-sama. Dan pacarnya itu mengantarkan Elisa ke Biltmore Hotel, tempat Elisa mengaku akan bertemu dengan saudara perempuannya yang bernama Virginia, yang padahal bahwa mereka tidak pernah membuat janji untuk bertemu. Dan sang pacar pun setelah sampai mengantarkan Elisa pamit untuk pergi. Menurut kesaksian karyawan hotel, dia melihat Elisa menelepon beberapa kali di lobi malam itu dan semakin panik. Dia akhirnya meninggalkan hotel sekitar pukul 10 malam, dan itu adalah saat terakhir dia terlihat. Beberapa hari berikutnya, Elisa menghilang tanpa kabar. Ada seseorang yang mengaku telah melihat Elisa pada tanggal 14 Januari, beberapa jam sebelum ia ditemukan tewas. Setelah jasad Elisa ditemukan, Departemen Kepolisian Los Angeles meluncurkan penyelidikan yang berlangsung hingga tahun 1950. Nah, cukup sekian dulu ya untuk kelanjutan part 2-nya, ditunggu aja deh.